perdana mengajar di sini. Jadi waktu itu kita tidak sempat bertemu karena kalian satu daring, kedua ada kesibukan tentang ujian kompetensi dan juga ujian sekolah kan. Dan beberapa tugas sudah saya kasih. Nah hari ini bertemu langsung, mungkin yang dulu kuliner 4 siapa aja? Saya kenal Kevin. Sisanya yang semester lalu yang saya tidak mengajar, tadi yang ngajar itu ya, Widya ya. Sekarang untuk bahasa Indonesia di semester ini di blok kedua yang mengajar adalah saya. Udah tahu nama saya kan? Siapa? Coba ya baju kuning. Siapa nama saya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, nama saya panggilannya Pak Agung. Benar. Bagi yang sudah pernah saya ajar, Bapak Agung. Ya, nama lengkapnya Igusti Ngurah Agung Sukarnayasa. Oke, jadi silahkan dipanggil Pak Agung saja. Jadi selama kurang lebih 2 bulan sampai bulan Mei ini saya akan mengajar bahasa Indonesia di kelas ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut, yuk kita doa dulu. Kita memohon kelancaran pembelajaran kita kurang lebih 2 JP ini sampai nanti di pukul 11.50 ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelas saja ya, biar cepat. Silahkan ketua kelas dibantu untuk doa. Silahkan. Boleh berdiri. Berdiri. Kita berdoa menurut cara agama masing-masing. Doa dari doa selesai. Terima kasih. Namanya Widi. Oke. Untuk absen tadi saya sudah cek ada berapa? 4 orang tidak hadir. Atas nama siapa saja? Satu. Mila kenapa? Mila ya, Mila bukan Mila. Mila sakit. Ada yang tahu kenapa sakitnya Mila? Sakit hati. Serius? Oke. Coba nanti jadi pertama keluar kelas ya. Atau siapa yang bestinya Mila di sini? Dicari tahu dia sakit apa, atau enggak. Ya, yang kedua, Nova, kenapa? Izin apa? Sembahyang. Jangan saudara sekarang. Bapaknya. Dan umurnya berapa kira-kira? Nggak tahu. Sekarang nggak ada niat untuk ini. Suka-duka menjenguk ke sana. Nah, tapi di Jepang kan? Kakaknya lagi di Jepang. Mana orang lain orang sih? Oh, Tapi merantau ya. apa kerja kakaknya di sini? Sana meninggal. Coba dikonsultasiin siapa walinya, Pak Yudi kan? Coba siapa tahu nanti ada perwakilan kelas yang mau ke sana. Namanya sanak keluarga yang meninggal ya. Wajib kita berduka bersama. Lanjut, selain Nova, Cindy, kenapa? Izinnya kenapa? Pasti. Lanjut, Suparne, kenapa? Sama, satu Banjar dia sama Cindy. Enggak. Oke, terima kasih. Kita sebelum mulai kita tepuk dulu yuk biar kalian lebih semangat lagi. Nanti saya sebutnya adalah tepuk 5 ya. Oke, jadi gampang kan kalau dari seperti itu udah ada bayangan tepuknya gimana? Tepuk 1 berarti sekali dengan sambil meliput yes. Terus yang kedua adalah tepuk 2 berarti 2 kali.
Oke. Terus semangat 3 kali. Semangat. Konsentrasi juga sama. Konsentrasi 5. Siap belajar. Nanti saya bilang kuliner 4. Luar biasa. Yes. Paham? Oke, coba berdiri dulu semua. Boleh sambil ngeliat salibnya atau poin ya. Saya hitung. Tepuk 5. 1. Kita mulai dari tepuk 1. Tepuk 2. Oh, nggak ada suaranya. Ulang. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Kuliner 4. Luar biasa. Yes. Lebih semangat lagi loh. Yuk, siang-siang daripada ngantuk, kita refresh dulu dengan tepuk 5. Mulai dari tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk 6. Kuliner 4. Nah, kuliner 4. Semangat. Kuliner 4. Luar biasa. Yes. Terima kasih. Baik. Dengar mana? Kamu dengarnya lupa. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, saya mau selain tadi kan sudah menunjukkan semangat kalian. Sekarang tunjukkan konsentrasi kalian melalui silent sitting. Tapi sebelumnya kita kembali ke kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Ada 7 hal. Oke, silakan dicermati kembali. Adakah yang ingin kalian tambahkan atau kalian sepakat menjalankan ke-7 ini dalam pembelajaran? Silakan dicermati. Semua murid harus berpartisipasi aktif kayak tadi kita yel, semuanya harus ikut yel. Berpikiran terbuka, saling menghormati ketika nanti ada pendapat dari orang lain. Benar saat guru berbicara, jadi jangan sibuk sendiri. Ini kan sudah kita sepakati semua. Keluar masuk kelas harus izin, tidak bermain HP di kelas saat tidak dibutuhkan ya. Jadi ketika saya minta kalian menggunakan HP ya kita sama-sama menggunakan HP. Bagaimana? Ada yang perlu ditambahkan? Sepakat? Rasin ngomong. Sepakat? Sepakat. Jadi sudah kesepakatan kelas. Kita kembali ke seperti yang tadi. Sebelum ini saya mau melatih kompetensi sosial emosional kamu. Kita sama-sama hening sejenak. Hening itu bukan berarti tidur ya. Jadi memejamkan mata, tarik nafas. Nanti sambil saya akan membacakan kalimat-kalimat motivasi untuk kalian dengarkan. Oke, yuk coba. Pertama, duduk dengan posisi ternyaman. Yuk, coba duduk paling nyaman kamu bagaimana? Sudah nyaman? Yang kedua, tenang, diam, tak bersuara dan pejamkan mata. Coba, pejamkan mata semuanya. Oke, yuk, coba lebih serius. Fokus, tenang. Pejamkan mata. Kok belum apa-apa kamu sudah nangis? Ayo. Ya. Kalau kamu nggak bisa pejamkan mata, duduk tenang saja. Coba dengarkan. Serius. Oke, saya minta kamu semua tidak bisa memejamkan mata. Pejamkan mata. Coba rasakan dulu angin yang ada semua di atmosfer kelas ini. Oke, coba tarik nafas pelan.
kembali, tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tarik nafas kembali. Hirup udara segar. Tenangkan pikiran kalian. Rasakan hembusan nafas yang berhembus. Rasakan semilir angin sepoi-sepoi di dalam kelas ini. Coba pikirkan dalam benak kalian masing-masing. Jika ada permasalahan dalam hidup kalian, keluarga kalian, coba kita pikirkan bersama-sama. Hilangkan rasa semua gelisah, rasa takut di dalam diri kalian masing-masing. Pesan saya yang pertama adalah jangan pernah kamu membandingkan diri kamu dengan orang yang kamu anggap lebih sempurna. Fokus pada arah yang kamu ingin langkah. Fokus pada tujuan diri kamu. Saya tahu kamu masih kelas 10 atau fase E. Masih samar-samar tujuan hidup kamu apa, cita-cita kamu apa. Kamu memilih untuk kuliner 4 ini, tujuan kamu apa? Coba bayangkan tujuan hidup kamu sekarang itu apa? Kamu berada duduk di bangku SMK Negeri 1 Sukasada ini, kamu memiliki tujuan hidup apa? Memilih jurusan kuliner, tujuan hidupmu apa? Fokus pada tujuan hidup kamu. Ini semua tentang perjalanan dan semua yang akan kamu terima. Sadarlah hidup ini pastinya terlalu singkat untuk kamu menyimpan segala permasalahan. Kamu harus percaya bahwa kamu cukup untuk kuat dan bertarung dalam hidupmu. Kamu harus percaya pada diri kamu sendiri bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah benar. Karena pada akhirnya satu-satunya yang bisa mendukung kamu sendiri adalah ya diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jangan pernah biarkan siapapun itu menjatuhkan diri kamu. Jadi, apakah kamu akan duduk dalam bayang-bayang dan membiarkan semua kegagalan terhadap tujuan hidup kamu ini akan terjadi? Atau akankah kamu akan bangkit dan menjadikan sebuah cahaya cemerlang ada di dalam diri kamu? Inilah kesempatan kamu. Percayalah pada diri kamu sendiri bahwa kamu mampu mewujudkan tujuan kamu, mampu mewujudkan impian kamu, mampu mewujudkan cita-cita kamu, dan percayalah semua akan terjadi baik-baik saja. Tarik nafas kembali, hembuskan perlahan. Coba perlahan dibuka matanya. Katakan bahwa kamu siap mewujudkan cita-cita kamu. Yuk, tepuk tangan untuk kalian sendiri. Coba saya tanya, sudahkah ada tujuan yang kamu bayangkan tadi? Ayo, ada yang masih samar-samar tujuan hidupnya? Coba diangkat tangan. Dek, sudah memiliki tujuan hidup? Sudah. Coba bisa ceritakan
tujuan kamu memilih SMK 1 Sukesada, memilih jurusan kuliner ini, kamu cita-citanya ingin jadi apa deh? Jadi siapa? Jadi chef. Yakin? Seperti yang saya bilang ya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Saya tanya, adakah yang memilih kuliner tapi tidak pengen jadi chef? Ada nggak? Semua pengen jadi juru masak di sini. Yakin? Yakin ya bajumu? Yakin. Oke, bagus. Yuk coba satu orang refleksikan apa yang kamu rasakan. Ya coba nih, yang dari tadi saya lihat paling emosional. Kenapa? Yuk coba ceritakan. Ceritakan kenapa kamu mengeluarkan air mata. Hah? Itu kenapa nangis putus cinta? Yuk coba lebih refresh atau bagaimana? Coba diceritakan. Jadi nggak ada permasalahan hidup yang berarti, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, sudah kita selesaikan dulu. Mudah-mudahan semuanya lebih refresh lagi. Sekarang kita ke asesmen awal ya. Jadi mohon sekarang boleh, yuk silakan siapkan HP-nya. Saya akan kirimkan satu buah link. Ada 5 soal yang perlu kamu jawab. Nanti saya akan kirimkan linknya ya. Nanti siapa? Oke, saya tunggu dulu. Silakan semuanya standby di grup Bahasa Indonesia. Saya mau memberikan sejauh mana kemampuan awal kamu terhadap materi yang akan kita bahas nanti. Silakan dibuka soalnya. Ada cukup 5 soal pilihan ganda saja yang kamu pilih. Diawali dengan menulis nama siswa, jadi nama kamu sendiri diketik, kemudian nomor absen kamu berapa, baru langsung next atau selanjutnya kamu jawab 5 soal yang sudah saya berikan. Kurang lebih 3 menit saya rasa cukup. Dipersilakan. Ada yang bermasalah dengan sinyal atau wifi? Oke, silakan isi nama dulu. Mau kebuka? Silakan dijawab. Semampumu, tidak usah kamu mencari di buku, di internet, karena di sini namanya adalah asesmen awal. Sejauh mana kemampuan kamu sebelum kamu menerima pembelajaran. Masih loading tadi, pakai wifi sini.
Ya masalah kalau sekarang kenapa? Nomor apa? Nggak tahu nomor absen. Nomor absen? Ini nomor 3. Presensi itu adalah nomor absen, jadi nomor urut kamu di absen berapa? Oke, lancar semua yang bagian sini ya. Ya, silakan. Kalau sudah boleh diklik kirim supaya bisa saya lihat. Oke, sudah ada satu siswa yang menjawab. Sekali lagi silakan bagi yang sudah langsung klik kirim. Saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Oke, sudah ada yang 3 orang.
silakan dikirim jawabannya. Itu baru 12 orang. Nah, 15 jawaban. Oke, asesmen awal ini nanti saya akan gunakan untuk membagi kelompok ya. Jadi asesmen awal ini nanti akan ada pembagian kelompok untuk penyelesaian tugas atau kelompok. Nanti isi dari setiap kelompok ini adalah kemampuan siswa yang tinggi dicampur dengan kemampuan siswa yang rendah. Jadi nanti yang tinggi mohon tolong diajarkan teman-temannya yang memiliki kemampuan rendah saat asesmen awal. Oke, dari hasilnya ada satu orang yang nilainya sempurna, yaitu Kadek Juli Antari. Yang mana orangnya? Oke, beri tepuk tangan dong untuk Kadek Juli Antari. Ini bagus nilainya. Bahkan ada yang nilainya salah semua ya. Salah. Kan namanya adalah kemampuan awal. Anggap kamu tidak tahu apa-apa tentang materi ini. Jadi nanti diharapkan yang 00 ini nilainya akan bagus ketika nanti saya akan kasih formatif ya, tes dulu. Oke, kita selanjutnya saja karena nanti saya akan mengatur pembagian kelompok berdasarkan hasil dari ini ya. Oke. Ya, siapa yang tahu berdasarkan asesmen awal tadi kira-kira materi yang akan kita pelajari apa? Teks negosiasi. Teks negosiasi yang mana? Ya, yang ini ya. Kita akan fokus kepada jenis-jenis teks negosiasi. Ingat, negosiasi bukan negosiasi. Banyak yang salah menyebutnya adalah negosiasi, tapi yang benar negosiasi. Pertama, kamu harus memahami dulu jenis-jenis negosiasi itu apa saja sih. Ya, nanti pasti sudah ada bayangan ketika kamu asesmen awal. Yang kedua, setelah kamu nanti memahami melalui berbagai macam media, kan kita sudah tadi tes gaya belajar ya. Siapa yang visual? Yang nilai dominannya visual 2 orang. Yang dominan ada lagi yang visual. Oke, nanti kamu bisa membacanya adalah sebuah artikel. Ada yang audio? Oke, ada yang kinestik? Ada yang hasilnya kinestik nggak? Nggak ada. Oke, berarti visual sama audio saja. Oke, setelah kamu bisa memahami jenis-jenis negosiasi, nanti baru kamu setiap kelompok harus menghasilkan sebuah cerita sesuai dengan jenis negosiasi. Oke, kalau kita hubungkan ke konsentrasi kalian yaitu kuliner, kira-kira manfaatnya kalau kamu tahu jenis-jenis negosiasi ini apa? Bisa menawar. Karena kamu pasti akan berhubungan dengan dunia tawar-menawar. Anak kuliner, siapa tahu kamu nanti jadi pengusaha kuliner, pasti akan sering berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi berdasarkan jenis-jenis ini, kamu nanti akan tahu siapa pihak yang akan dominan atau yang menang, yang untung, nanti siapa pihak yang mengalami kerugian. Begitu. Itu jadi tujuan dan manfaat dari mempelajari ini. Next, kita langsung ke kegiatan inti. Oke, saya akan kirimkan satu buah media visual, artinya berupa artikel. Jadi nanti yang dapatnya visual, silahkan dibaca artikel yang saya kirimkan via grup WhatsApp. Kalau kamu dapatnya audio,
Jadi silakan tonton video YouTube yang saya akan kirimkan. Sekali lagi, apakah tidak ada yang kinestik di sini? Tidak ada ya? Tidak ada yang dominan jawabannya C kan? Tidak ada. Oke, berarti ada dua gaya belajar di kelas ini, yaitu adalah audio dan juga visual. Oke, nanti saya akan kasih waktu 5 menit untuk mempelajari materi yang saya akan kirimkan. Sebentar, saya akan kirimkan, baru nanti saya hitung waktunya dimulai dari sekarang 5 menit ya. Oke. Mohon bersabar, saya kirimkan dulu medianya. Pertama, kita ke audio dulu ya. Silakan, saya akan kirimkan link ini. Silakan di bagian audio, mohon dipelajari. Oke, udah. Silakan dibuka YouTube-nya kalau mau. Selanjutnya untuk artikel saya kirimkan sekarang. Yang visual. Kalau kalian bawa headset, dipersilakan untuk menggunakan headset bagi yang gaya belajarnya audio. Oke, bagi yang visual saya kirimkan. Ya, silakan. Ada waktu 5 menit untuk kalian mempelajari masing-masing resikonya. Timer, kita mulai. Silakan. Dan audio silakan dibuka videonya. Ya, visual silakan dibaca artikel yang sudah saya kirimkan via WhatsApp group.
Sudah selesai? Oke. Bagaimana? Selesai? Sudah 5 menit? Kalau sudah, mari kita diskusikan bersama tentang apa yang kalian baca. Oke. Saya punya ini ya. Coba. Kalau berdasarkan situasi, ini kosong nih. Kira-kira berapa ada jenis-jenis yang kamu pelajari tadi? Dua. Siapa yang bisa? Yuk, angkat tangan. Silakan. Siapa namanya? Sugi. Silakan Sugi, dijelaskan berdasarkan jenis situasinya ada 2. Bisa dijelaskan? Negosiasi formal dan negosiasi informal. Negosiasi formal dan negosiasi informal. Sugi tahu formal dan informal bedanya apa? Formal Sudah apa? secara sah. Sah. Sah itu maksudnya apa? Sah itu berarti yang lain bisa dibantu. Kalau kita transaksi jual beli secara sah, itu kita sebut formal. Nah, maksud sah itu apa? Resmi. Nanti lawannya resmi adalah tidak. Berarti itu tergolong informal. Nah, sekarang saya minta kasih saya satu contoh transaksi yang resmi seperti apa? Siapa yang bisa? Ayo. Kira-kira kamu kalau di dunia kuliner deh, belanja yang resmi itu yang bagaimana sih? Tadi kan kamu sudah baca, sudah mendengar. Ayo, yang resmi itu yang seperti apa? Bisa dikasih contoh? Sugi bisa? Atau di sampingnya? Kalau kita beli sesuatu
ada perjanjiannya, kamu tanda tangan pakai materai, itu resmi atau nggak resmi? Kira-kira belanja apa yang perlu kita tanda tangan, perlu pakai materai? Beli tanah. Beli tanah. Oke, apa lagi? Silakan Kevin. Emas. Beli emas. Emas kan dapat surat kalau kita beli emas ya. Apa lagi? Beli motor. Kamu tanda tangan untuk keperluan BPKB, STNK. Beli rumah. Beli mobil. Nah, itu kita golongkan sebagai resmi. Jadi ketika kamu transaksi tawar-menawar terhadap rumah, emas, apalagi tadi mobil, motor, kita golongkan sebagai negosiasi formal. Sebaliknya, kamu ke pasar, beli apa aja di pasar? Perlukah kamu nyetor KTP di sana? Perlu nggak kamu bertanda tangan di atas materai untuk beli sayur? Itu kita golongkan tidak resmi atau informal. Seperti itu contohnya. Oke, itu berdasarkan situasi, berdasarkan untung dan rugi. Yuk, berapa ada? 4. Yang pertama, siapa bisa? Oke, silakan. Negosiasi kolaborasi. Kolaborasi. Yang bagaimana kolaborasi? Dominasi. Satu-satu dulu. Kolaborasi. Apa kolaborasi? Kolaborasi adalah kesepakatan yang diperoleh berkat semua pihak dapat berkolaborasi dalam hal ini. Kolaborasi berupa semua pihak yang melakukan negosiasi dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya. Maka dari itu, negosiasi kolaborasi dapat disebut sebagai negosiasi win-win karena semua pihak selalu mendapatkan keuntungan bersama hasil dari kesepakatan yang terbaik. Oke. Ingat, karena kedua itu adalah berdasarkan untung rugi. Tadi kan temanmu bilang win-win, berarti win itu artinya menang atau untung. Jadi kolaborasi, siapa yang untung? Apa? Semua pihak mengalami keuntungan. Untung yang dimaksud gimana? Kita simpel aja, belanja sayur. Oke. Kapan si pembeli, kapan si penjual mengalami keuntungan? Kalau dua-duanya mengalami keuntungan, Pas menjual ke orang lain. yang menjual orang lain terus kan kamu nawar nih, namanya negosiasi kan ada tawar menawar. Kalau ditawar kapan otomatis kalau menawar kan si pembeli untung kan karena mendapatkan harga lebih murah. Tapi kenapa penjual juga untung? Karena dia membeli agak murah juga di pembeli. Membeli harga murah artinya pokoknya Tidak amus. apa? Tidak angus. Logikanya gimana? Kamu beli sayur di agen gitu misalkan seharga 500 satu ikat kangkung gitu misalkan. Terus ada yang beli, kamu jual berapa? 1000. Terus ditawar misalkan 700 dikasih. Si pembeli dapat untung? Nah, si penjual dapat untung? Dapat, karena masih di atas harga kamu beli di agen. Nah, itu yang dimaksud dengan kolaborasi. Kedua, apa? Dominasi. Apa dominasi? Yuk, silakan, siapa bisa? Siapa yang untung, siapa yang rugi, gitu aja. Kita simpel saja. Tadi saya naruh spidol di sini. Oke. Tadi kita ngomongin satu kolaborasi. Berarti keduanya untung. Terus yang kedua dominasi. Siapa yang untung? Pembeli. Jadi yang paling depan ini adalah pembeli semua ya. Jadi di sini adalah pembeli. Di sini penjual. Oke. Pembelinya untung, penjualnya bagaimana? Kapan ini terjadi? Kamu sebagai penjual tapi mengalami kerugian, sedangkan pembelinya mengalami keuntungan. Saat harganya mahal, mahal yang dimaksud bagaimana? Di agennya mahal, terus kamu kenapa terpaksa menjual dengan harga yang lebih murah?
Pasti ada alasan kan, si penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih murah walaupun kamu nggak dapat keuntungan. Kira-kira alasannya apa? Biar cepat habis. Terus kedua, biar ada yang membeli. Ketiga, yuk coba bayangkan kamu adalah seorang pengusaha dagang. Kenapa kamu menjual barang kamu dengan harga dasar saja atau harga pokok saja? Nggak apa-apa, nggak dapat untung. Kira-kira alasannya apa? Biar tidak busuk. Biar tidak busuk. Oke, boleh. Apa lagi? Yang belanja adalah keluarga kamu. Apa lagi? Itu aja. Sebagai penglaris, bagus. Jadi biasanya orang-orang di awal jualan itu kan istilah Balinya apa? Pernah dengar istilah garus nggak? Garus. Nah, itu biar garus saja, artinya biar laku pertama kali. Makanya kamu dikasih harga dasar saja. Yang kedua, akomodasi. Siapa yang untung? Mana? Tengah pusat. Siapa yang untung? Berarti di sini yang untung, sini yang. Yuk coba bayangkan, kenapa pembeli bisa rugi, sedangkan penjualnya untung? Kira-kira situasinya bagaimana? Karena nanti ini berkaitan dengan kamu harus membuat cerita ya. Yuk. Misalkan, bayangkan ya, ini cowok-cowok terutama ya, suatu saat kamu nikah, istri kamu ngidam. Biasanya ngidam apa? Rujak, dan lain sebagainya. Atau istri kamu nanti suatu saat ngidam barang-barang atau buah-buahan yang sangat-sangat langka atau tidak musim. Apakah kamu akan biarkan istri kamu tidak terpenuhi keinginannya? Yang cowok? Tidak. Pasti akan berusaha kan? Walaupun misalkan mangganya langka, nggak musim, kamu terpaksa membeli dengan harga yang mahal. Nah itu salah satu contoh akomodasi. Kamu pembeli terpaksa karena sangat butuh dengan barang tersebut. Apalagi yang kedua? Yuk. Selain langka, selain sangat butuh, apa lagi? Tertipu. Contoh tertipunya gimana? Barangnya tidak berkualitas. Barangnya tidak berkualitas. Pernah nggak kamu ke supermarket beli buah yang sudah dibungkus-bungkus? Kan kita nggak tahu kalau ternyata di bawah itu sudah busuk, misalkan dilihat aja kan di wrapping gitu kan, anak kuliner atau wrapping ya, yang plastiknya yang untuk membungkus itu. Ketika kamu sampai rumah baru dibuka, ternyata pil atau buah apelnya baru dibalik sudah busuk. Siapa yang rugi di sini? Ini juga contoh akomodasi. Terakhir apa? Ya, menghindari konflik. Oke, yang ini siapa yang untung, siapa yang rugi? Tidak terjadi transaksi, artinya batal. Kenapa batal? Karena dia sama-sama tidak mau berkonflik. Si penjual nggak mau menurunkan harga, si pembeli nggak mau bayar dengan harga mahal, makanya disebut menghindari konflik, agar tidak terjadi transaksi. Paham ya? Oke, untuk lebih paham lagi, saya minta kamu berkelompok sesuai dengan pembagian. Saya sudah membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar tadi. Ada 5 kelompok yang harus kalian bentuk. Nanti silakan sambil sama-sama belajar di satu kelompok yang sama. Yuk, Mas. Belum, saya belum nayangin. Oke. Ya, ini ya. Saya sudah bagi kelompoknya berdasarkan
asesmen awal kamu tadi. Kelompok 1 terdiri atas Rahadwi, Juli Antari, Suyanti, Suastrawan, dan Widi Antari. Pastinya di setiap kelompok ini ada hasil asesmen yang bagus. Juli Antari yang dari 100 kan, dan teman-teman yang lain ada yang menengah, artinya nilainya biasa saja. Ada juga nilainya tadi 0. Jadi mohon si Juli Antari, si Eka Juli Antari, si Surik tuh ya, Surik, si Melan, si Adi Pratama menjadi pengajar teman-temannya di kelompok. Karena nilai kamu di asesmen awal lebih baik dibandingkan teman-temanmu yang lain. Oke, silakan kelompok 1 saya minta gabung sini. Mana kelompok 1? Yuk, silakan. Yang lain bangun dulu ya. Kita bagi kelompok. Kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3 di sini. Silakan kelompok 3, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di belakangnya. Yuk, dipercepat. Kelompok berapa? Satu di sini yuk. Kelompok 4. Kelompok 5 mana? Kenapa dek? Yang siapa sih namanya? Agus Surya Dharma. Yang mana tasnya mohon dibantu. Silakan ya, ini dibantu bawain. Sakit. Disimpan dulu. Ini kelompok berapa? Balik situ dong. Berhadapan-hadapan ya. Kelompok berapa? Atau kamu yang mengalahkan dari sini? Ya sini dong. Kelompok 5, 4 orang. Yuk, mana orangnya? Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the second lesson. Jelas ya. Ya. Widi Saputra. Oh, enggak apa-apa, tetap di kelompok 5 aja ya. Kelompok 5 Widi, yang mana Widi? Ke kelompok 5. Biar adil pembagian. Saya kasih waktu, silakan yang merasa tadi yang hasil-hasilnya bagus mohon diajarkan temannya. Terkait ini yang baik formal, informal sampai dengan ini. Setelah itu kurang lebih 3 menit silakan untuk belajar secara kelompok. Saya akan kasih kuis nanti berkelompok melalui
Silakan berdiskusi terkait dengan apa yang saya ajarkan tadi. Setelah itu nanti saya akan kasih link Kahoot, baru kita jawab bersama-sama. Silakan diskusi. Siapa yang tadi jadi tutor sebayanya yang nomor 2 ya, yang nama-namanya di nomor 2 itu bertanggung jawab untuk mengajarkan teman-temannya. Silakan. Kita diskusi ya. Nih yang nama-namanya di kolom kedua ini. Ini yang tadi nilai-nilainya bagus di asesmen awal. Silakan mohon diajarkan teman-temannya terkait materi jenis-jenis negosiasi. Silakan supaya lebih bagus lagi pemahaman. Bagi yang merasa kurang mengetahui materi ini, silakan bersama temannya minta dijelaskan kembali. Nah, ini kok tidak berdiskusi? Siapa yang tadi bertanggung jawab? Kamu jelaskan tadi ya dominasi apa, negosiasi apa. Siapa yang tadi bilang nilai di situ? Nah, tanyakan apa yang kamu nggak mengerti, tanyakan kepada teman-teman ya. Ini siapa yang bertanggung jawab dari tutor? Siapa yang nilainya rendah? Coba tanya-tanya. Siapa yang kamu nggak ngerti? Kolaborasi ya. Ini sih. Komunikasi hingga setelah tadi saya menjelaskan kamu udah paham. Oke, sekarang tanyakan ke temanmu gitu alur ya. Kolaborasi itu siapa yang rendah nilainya? Tanya yang lain. Oke. Ya, untuk memahami lebih lanjut lagi terkait materi ini, saya punya satu kuis. Silakan dicari di Google, yaitu Kahoot ya. Ketik saja di Google ini. Kahoot. Oke, satu kelompok satu perwakilan saja. Yuk silakan. Nanti silakan diskusikan yang mana jawabannya. Oke, setelah nanti kamu akan dimintakan PIN-nya. PIN-nya yang nomor itu ya, yang 1167031. Nanti diminta nama, kamu masukkan nama kelompok. Cukup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Gitu saja yang kamu ketik. Oke, silakan coba dicari kamu dulu di Google. Nanti kalau disuruh join, pakai PIN itu, masukkan sesuai dengan nomor kelompok kamu. Oke, siapa yang mau mewakili satu HP? Oke, silakan.
Nanti mohon diskusi ya, bukan menjawab pribadi. Kira-kira jawabannya apa? Iya, ketik di Google Kamu. Ada selalu pasti. Di sini. Ya, ketemu Kahut. Siapa mau pilih satu saja? Iya, oke. Yang ini siapa? Silakan. Dah. Ya, join. Ya, bagus. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Voting. Yang mana bagus sinyalnya itu bagus. Ini memang kita terkendala wifi ya. Saya tunggu sampai kelompok 5 masuk ya. Ayo kelompok 1, 3, 4, 5 dipersilakan. Oke, kelompok 5 sudah. Gimana kelompok 3 apa kendalanya? Oke, kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 4 yang belum yuk. Tulisnya kelompok 4. Nah, tinggal kelompok 4 saja. Kita mulai langsung. Sip. Oke, sekali lagi saya mohon semuanya berdiskusi, bukan individual yang menjawab, karena ini adalah nilai kelompok. Siap ya? Pertanyaannya kamu baca di sini. Nanti untuk menjawab kamu pilih aja opsinya itu warna merah, hijau, kuning atau biru. Kalau jawabannya adalah opsi yang warna hijau, kamu pencet hijau di HP kamu masing-masing. Paham ya? Jadi baca soalnya di slideshow, di PowerPoint, jawabnya anggap ini sebagai keyboardnya. Kayak kamu main game. Kalau jawabannya warna hijau, berarti kamu klik hijau. Begitu. Oke, cukup 5 soal. Karena kita tidak ada banyak waktu, saya persilakan. Silakan konsentrasi. Pertanyaan pertama, silakan. Dalam soal saja. Ya, silakan. Berikut yang termasuk jenis-jenis kolaborasi teknologi, silakan. Waktu diperhatikan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ada 4 ya. Ada 1 kelompok yang nggak menjawab berarti ya. Kita lihat. Ya, kelompok 3 tercepat. Kita ke pertanyaan kedua. Silakan. Mohon dicermati. Apakah yang dimaksud dengan negosiasi informal? Silakan. Negosiasi dimenangkan oleh pembeli penjual mengalami kerugian. Negosiasi dilaksanakan secara resmi. Negosiasi dengan informasi santai. Negosiasi yang kedua belah pihak mengalami kerugian. 3, 2, 1. Iya. Ada 1 kelompok yang salah ya. Ada 2 kelompok yang benar. Kita lihat masih ke kelompok 3. Wah, kelompok 3 tergeser menjadi kelompok 2. Sementara pertanyaan ketiga. Negosiator atau penjual mengalami keuntungan. Berarti termasuk apa?
dominasi, akomodasi, kolaborasi, dan menghindari konflik. Yang penjual mengalami keuntungan. Oke, masih ada yang salah ya. Oke, penjual yang mengalami keuntungan jawabannya adalah dominasi. Yang mana ini? Oke, masih kelompok 2. 4. Ilustrasi singkat yang tepat menggambarkan menghindari konflik. Yang mana? Penjual gitar mendapatkan keuntungan besar, pembeli mendapatkan keuntungan sedikit, pembeli mengalami kerugian, pembeli tidak jadi pembeli salah karena harga ditawar cukup mahal. Oke, bagus ya, semua kelompok menjawab dengan benar. Kelompok 2 masih tertinggi. Pertanyaan terakhir, silakan. Kedua belah pihak mengalami keuntungan. Kalau dua-duanya untung, namanya apa ya? Oke. Kita lihat siapakah juara 1 sampai juara kelima. Juara ketiga kelompok 3, juara kedua kelompok 5, dan juara pertama adalah kelompok 2. Kelompok 4, kelompok 1 kurang beruntung ya. Kebetulan enggak. Oke, terima kasih. Ini kalau kita view nanti akan ada hasil. Oke, nanti saya akan masukkan nilainya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kita ke agenda selanjutnya yang itu mengarang cerita sesuai dengan jenisnya. Oke, sekarang kita undi dulu ya. Kita kemudian kita ke kelompok 1. Kalau kelompok 1 misalkan di undian berarti yang itu ya, yang merah, yang panah itu. Berarti kamu harus membuat cerita sesuai dengan undiannya. Kita ke kelompok 1, silakan. Kelompok 1 mendapat. Oke, jadi kamu harus membuat cerita akomodasi. Ya. Kelompok 2 harus membuat cerita tentang menghindari konflik ya, mungkin tipu. Jadi buat cerita ketika tidak terjadi sebuah transaksi. Kelompok 3, kamu dapatnya sama, menghindari konflik ya. Kelompok 4, ya boleh, nggak apa-apa, kan sesuai undian ya. Terakhir kelompok 5, semuanya menghindari konflik. Apa-apa, karena ini kita pakai sistem undian ya. Sip. Oke, jadi sekali lagi kelompok 1 apa? Akomodasi. 2, menghindari konflik. 3 sama, 4 sama, 5 sama. Ada 2 pilihan produk, kita fokus ke tugasnya. Jadi saya akan kasih LKPD. Saya jelaskan dulu ya. Kamu bisa membuat cerita dengan 2 versi. 1, kamu buat seperti ini, jadi dialog kosong. Nanti kalau kamu memilih ini, saat presentasi kamu harus 1, boleh merekam suara kamu. Kedua, boleh mengadegan, jadi seperti drama. Jadi ada si A, si B yang berdialog terkait dengan cerita tersebut. Atau kamu bisa memilih membuatnya dengan komik kosong seperti ini. Jadi kamu buat dialog-dialognya di sini, ya. Jadi ada 2 produk yang bisa kamu pilih. Sekali
Sekali lagi, kalau kamu mau membuatnya di LKPD ini, jadi buat ceritanya, penjual apa dialognya, pembeli apa dialognya. Nanti caranya dipresentasikan adalah melalui drama kecil, jadi si A sama si B berdialog. Atau kamu mau simpel aja, merekam suara kamu, boleh. Tapi kalau kamu mau buat versinya komik, jadi pilih LKPD yang ini. Jadi kamu buatnya di dialog-dialog kosong seperti ini. Paham ya? Oke, saya kasih dua-duanya, silakan didiskusikan mau buat yang mana. Akomodasi silakan dipilih. Silakan menghindari konflik. Silakan dipilih mau pilih produk yang mana dan diisi namanya di LKPD ya. Silakan. Waktu cukup singkat saja, kurang lebih 10 menit. Sorry. Topiknya apa Pak? Bebas. Ya, yang penting sesuai dengan kolaborasi. Yang kepilihannya kan undian ini ya, akomodasi sama mau penjual jeruk, mau jualan nasi goreng, bebas. Silakan dikerjakan. Mau pilih yang mana? Pilihnya apa? Kalau kamu pilihnya, pasti kamu harus kamu bisa cek kalau kamu pilihnya, ini nggak cakap. Ini adalah pembeli. Ya, si yang coba kamu bikin dulu ini narasinya, bahkan di bahasa apa? Ini bagaimana? Jadinya komik juga. Dibikin dulu narasi lagi soal Oke, jadi dari 5 kelompok ada 4 yang memilih komik, 1 kelompok memilih voice note atau rekaman suara. Silakan dikerjakan. Ya, karena terhubung waktu ya, jadi silakan dirancang dulu. Kita nanti lanjutkan kita ketemu besok kan, Kamis ketemu lagi. Besok nanti saya akan tanya rancangan saja ya. Jadi rancangan ceritanya seperti apa, sudah dipahami atau belum? Nanti ada 1 kelompok yang mewakili ya. Silakan.
Karena dirasa kamu silakan didiskusikan ceritanya Pak seperti apa. Sekali lagi besok kita lanjutkan lagi untuk pembuatan produknya lebih lanjut. Ya. Sudah diskusi? Kelompok 1 udah? Udah diskusi? Udah tahu ceritanya seperti apa? Kelompok 2? Sudah? Udah tahu ceritanya? Kelompok 3? 4? 5? Sudah tahu ceritanya? Nah, oke, coba saya minta yang satu akomodasi berdiri, yuk. Salah satu aja. Coba diceritakan ceritanya seperti apa, silakan. Garis besar ceritanya saja, yuk. Kan kamu dapat akomodasi. Silakan berdiri salah satu. Dan saya tanya-tanya aja, yuk silakan berdiri. Oke, mohon perhatian yang lain. Nah, kelompok 1, silakan. Kamu dapat akomodasi. Kira-kira transaksi tentang apa? Pembelian buahnya buah apa? Mangga. Berarti yang menang, yang untung siapa? Penjualnya. Kira-kira kamu merancang kenapa alasan penjual untung? Buah itu sering, buah mangga itu sering langka. Nah, ada musiman ya, jadi kamu buat itu. Kamu buatnya dalam bentuk? Terima kasih, silakan dulu. Satu kelompok lagi, saya minta kelompok 5 perwakilan berdiri yuk, menceritakan rancangan ceritanya. Silakan. Apa transaksi tentang apa nanti kamu? Membeli sayur. Bisa berdekat membeli sayurnya sayur apa? Sayur timun, Pak. Timun. Terus kamu dapatnya apa? Kenapa kira-kira tidak terjadi transaksi? Karena timunnya mahal. Sedangkan pembelinya nggak mau beli kalau harganya mahal. Oke, silakan duduk. Kalau Bapak sudah, silakan coba dilaporkan. Yuk perwakilan. Kita, ya jadi beli. Karena mahal. Berapa kira-kira harga kita? 71. Berapa ditawar sama pembeli? Oke, kelompok 2. Ya. Silakan rancangan ceritanya sampai sebagaimana? Pergi ke pasar, Beli buah, buahnya. Kenapa tidak jadi transaksi? Dari harga berapa? Harga 35 menjadi harga 30. Nggak dikasih berapa harganya? Karena nggak dapat untung ya. Terakhir kelompok 3. Ya, siapa mewakili? Sayuran orang. Ya, siapa mewakili kelompok 3? Apa? Tentang apa? Cabai. Terus harganya kenapa? Mahal. Berapa? 100.000 satu kilo. Tawar berapa? Nggak jadi. Ya, sekali lagi karena kita sebentar lagi akan istirahat kurang lebih 10 menit. Kita agendakan besok untuk menyempurnakan lagi rancangan kamu ini. Kan kamu udah punya rancangan akomodasi yang menghindari konflik sudah. Ya. Besok lagi lanjut lagi kita buat
bahan presentasinya. Yang memilih komik, yang merekam suara silakan besok direkam suaranya di kelas, bukan di rumah. Oke. Ya, kita ke tahap pembelajaran yang terakhir, yaitu simpulan dan refleksi. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Kita mempelajari apa tadi? Yuk, coba perwakilan satu siswa. Yuk, siapa yang berkenan? Silakan coba. Boleh, yuk. Kira-kira apa yang sudah dipelajari? Yuk, silakan. Yuk, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kira-kira kamu mau belajar tadi tentang apa? Dijelasin aja secara singkat, silakan. Berdiri dong, berdiri. Kelompok 5, mohon didengarkan. Nah, yuk. Coba bantu teman-temannya menjelaskan apa yang sudah dipelajari. Silakan. Jalan. Ayo dibantu yuk. Silakan. Apa yang sudah dipelajari? Kevin, silakan Kevin dibantu. Kevin, yuk. Yuk, atau kita bersama yuk simpulkan apa yang sudah kita pelajari? Lebih spesifik tentang ya, namanya kolaborasi itu apa? Jenis kolaborasi. Ada berapa jenis tadi? 10. Ada 2. Yang pertama berdasarkan apa? Situasi. Yang pertama ada situasi formal, yang kedua terus yang ketiga yang kedua berdasarkan untung dan ada berapa? 4. Apa saja? Terima kasih. Jadi simpulannya itu besok kita lanjutkan lagi terkait dengan produk yang diminta, ya, baik berupa komik ataupun juga berupa rekaman suara, karena kelompok 3 memilih rekaman suara. Terakhir kita ke refleksi pembelajaran. Ada 3 pertanyaan. Coba dibayangkan pribadi kalian masing-masing. Yang pertama, hal penting apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Oke. Apa yang sudah dipelajari? Yang tadi ya. Terus apa yang membuat kamu merasa tertarik dan bagian mana yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Oke, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang membuat kamu tertarik dan bagaimana ingin kamu pelajari lebih lanjut? Silakan coba. Maju aja, Pak. Ya boleh. Yang nomor berapa? Silakan. Apa? Negosiasi, Pak. Negosiasi. Jadi hal yang penting negosiasi. Kenapa penting bagi kamu negosiasi? Karena biar irit, Pak. Biar irit. Karena kalau kamu nanti tawar-menawar dapatnya lebih murah ya, jadinya lebih lagi. Yang kedua, apa yang membuat kamu tertarik dalam pelajaran tadi? Sebenarnya bisa dihubungkan tadi ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari nanti kita bagaimana? Akan selalu bukan selalu, pasti pernah mengalami transaksi jual beli. Apalagi kalian anak kuliner. Terus yang terakhir, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Jual beli. Apa jual beli yang kamu pelajari lagi? Selain transaksi ada nggak? Tentang apa? Tentang bagaimana cara menjual suatu produk. Terus penting nggak buat kamu sebagai anak kuliner pandai atau terampil dalam menjual suatu produk? Penting nggak? Penting ya. Karena kamu nanti kalau tidak bekerja di suatu restoran, di suatu toko,
kan kamu bisa menjadi seorang pengusaha. Jadi pengusaha yang namanya orang berwirausaha itu bisa mempromosikan produknya kepada masyarakat. Baik, sekali lagi untuk pembelajaran besok kita lanjut dengan pembuatan produk yang tertunda karena kita keterbatasan waktu. Sebentar lagi kita akan istirahat ya. Oke. Kita tutup hari ini. Kembali lagi ke tempat masing-masing ya. Silakan. Ya, silakan. Kembali lagi ke tempat semula yang rapi. Ayo dibangun kursinya yang bagus yuk. Baru kita akhiri dengan doa dan para mesanti. Kelompok 4-nya belum bagus kursinya. Ya, kembali ke tempat dulu. Itu kursinya kok masih. Nah, sabar dong. Ya. Oke, kalau sudah silakan ganti ketua kelas. Saya minta yang lain yuk, pojok bantu untuk menutup doa yuk. Kita bawa nih. Mana sebentar soalnya masih ini. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, harap mengatur Menutup dengan doa. silakan. Ya, ayo silakan. Doa selesai. Baik, yuk kita tutup dengan para mesanti, silakan. Aturang Pramul Sati. Saat